Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija di edisi review saham daily, analisa teknikal saham sebanyak 20 saham, yang mana 20 saham ini merupakan request dari teman-teman yang ada di grup WA saya untuk dianalisa pada video kali ini, dan bisa kita simak pergerakannya besok di tanggal 22 September 2021. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup WA tersebut, silahkan bergabung ya, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, jangan berlama-lama, yuk kita gas. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum saya mengulas analisa teknikal 20 saham, saya akan menganalisa terlebih dahulu, yaitu analisa teknikal dari IHSG untuk besok di tanggal 22 ya. Hari ini tanggal 21 September 2021, IHSG closing di angka 6060 ya. Kembali lagi ke area sideways kecilnya, yaitu di rank angka 6054 hingga 6144. Untuk besok menurut saya IHSG jika tidak mengalami breakdown dari 6054 atau bertahan di atas 6054, IHSG ada potensi untuk kembali ke angka 6075 hingga 6097. Tetapi jika mengalami breakdown dari 6054, ada potensi untuk turun kembali, yaitu menyentuh support trendline garis kuning ini ya. Kisaran di angka 6015. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya, IHSG sudah mengalami dead cross. Dua sinyal dari stokastik RSI sudah menukik ke bawah. Kemudian dari MACD pun sudah dead cross ya. Histogram sudah merah dari MACD. Kemudian menurut saya untuk IHSG seperti itu. Besok jika tidak bertahan di atas 6054, ada potensi IHSG akan kembali turun, yaitu di support trendline-nya ini. Kisaran di angka 6014 hingga 6015. Tetapi jika mampu bertahan di atas 6054, maka ada potensi pergerakan dari IHSG untuk up terdekatnya hingga ke 6074 hingga 6096 untuk IHSG. Oke, selanjutnya saya ingin mengulas analisa teknikal 20 saham untuk kita simak pergerakannya besok di tanggal 22. Saham pertama yaitu saham MCOR, Bank Cina Construction, Bank Indonesia Tbk. Hari ini closing di angka 130, MCOR closing di angka 130. Dilihat dari stokastik RS-nya masih menukik ke bawah dan terindikasi sudah mendekati zona jenuh jual stokastik RSI. Kemudian di MACD-nya, dua sinyal MACD masih di bawah histogram dari MACD. Untuk besok menurut saya untuk saham MCOR ini, jika besok mampu bertahan di atas 129 atau di atas rasio 0,886, pergerakan dari MCOR masih ada potensi untuk bergerak di range 129 hingga 132. Tetapi jika MCOR ini tidak mampu bertahan atau mengalami breakdown dari 0,886, ada potensi pergerakan MCOR akan turun terdekat, yaitu di angka 127 ya. Namun jika besok bertahan di atas 0,886 atau bertahan di atas 129, pergerakannya akan masih berada di range 129 hingga 132 untuk saham MCOR. Oke, saya rasa cukup untuk MCOR. Selanjutnya yaitu saham IPCM, saham Jasa Armada Indonesia Tbk. Hari ini closing di angka 390.
390. Penurunan hari ini disertai dengan volume penjualan yang meningkat ya dibanding satu hari sebelumnya, yaitu di tanggal 20 September. Dilihat dari stokastik RSI-nya, stokastik RSI menukik ke bawah ya, sudah dead cross. Kemudian MACD dua sinyal MACD-nya masih berada di atas histogram, tetapi terlihat di sini MACD-nya mengalami dead cross. Untuk besok menurut saya pergerakannya adalah jika IPCM ini mampu bertahan di atas 390 atau bertahan di 390, maka ada pergerakan IPCM untuk naik terdekatnya yaitu di 398 hingga ke 406. Tetapi jika IPCM ini tidak bertahan di atas 390, maka ada potensi pergerakan dari IPCM akan turun terdekatnya yaitu di 366, menutup gap yang belum ditutup. Untuk saat ini, pergerakan dari IPCM ini adalah mengalami sideways kecil, yaitu di rank angka 382 hingga 420. Menurut saya untuk pergerakan IPCM besok seperti itu. Selanjutnya yaitu saham OPMS. OPMS hari ini closing di angka 188, masih mengalami downtrend ya, masih mengalami downtrend. Dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh pada posisi jenuh jual sebenarnya, tetapi dua sinyal MACD ini masih di bawah histogram MACD dan penurunan dari tanggal 26 Agustus 2021 hingga hari ini tanggal 21 September 2021, penurunannya disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Bisa kita lihat ini di tanggal 26 Agustus hingga di tanggal 20 September terjadi volume penjualan yang signifikan ya. Volume penjualan yang signifikan kenaikannya. Untuk besok, khusus untuk besok, menurut saya jika dari OPMS ini tidak mampu bertahan di atas 188 ya, jika tidak mampu bertahan di atas 188, pergerakan OPMS untuk besok ada potensi untuk turun ke 178, yaitu di rasio 2,272 Fibonacci. Tetapi jika mampu bertahan di atas 188, pergerakan OPMS berpotensi untuk up, terdekatnya yaitu di 198 hingga ke 202. Pergerakan dari OPMS untuk besok. Selanjutnya yaitu saham KBAG. KBAG yaitu saham karya bersama Anugrah Tbk. Hari ini closing di angka 57 mengalami kenaikan, tetapi volume pembelian hari ini tidak lebih tinggi dari volume pembelian sebelumnya yaitu di tanggal 20 September. Dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual ya, sudah mengalami jenuh jual, tetapi dari MACD-nya, dua sinyal MACD mengalami dead cross tetapi masih berada di atas histogram MACD. Untuk besok menurut saya pergerakan dari KBAG jika mampu bertahan di atas 56 atau rasio Fibonacci 0,786, maka pergerakan dari KBAG ada potensi untuk bergerak naik terdekatnya yaitu di 59 hingga 60 ya. Terdekatnya naik ke 59 hingga 60. Tetapi jika tidak bertahan di atas 56 atau mengalami breakdown dari 56, KBAG ada potensi untuk turun, terdekatnya yaitu di support di angka 54 hingga di 53 yaitu rasio Fibonacci 0,886. Untuk besok menurut saya seperti itu untuk saham KBAG. Selanjutnya yaitu saham BBRI. Saham BBRI hari ini closing di angka 3.570 ya. 3.570. Dari stokastik RSI-nya sudah jenuh jual ya, sudah jenuh jual, bisa kita lihat ini. Sudah jenuh jual, tetapi dari dua sinyal MACD masih di bawah histogram MACD.
belum terjadi atau terindikasi akan mengalami golden cross. Untuk besok menurut saya untuk saham BBRI, sebentar. Untuk saham BBRI adalah untuk besok menurut saya jika mampu, menurut saya pergerakan dari BBRI ini masih berada di rank 3.510 hingga 3.610 ya. Menurut saya pergerakan dari BBRI ini masih akan berkutat di rank 3.510 hingga 3.610 untuk besok ya. Indikasi tidak baik adalah jika BBRI ini mengalami closing breakdown dari 3.510, yaitu closing breakdown dari rasio Fibonacci 1,272. Dan indikasi baiknya, lumayan baiknya adalah jika BBRI ini mengalami breakout dari 3.610. Bisa kita lihat di sini ada gap yang terbentuk ya pada tanggal 20 September. Dari 17 September hingga 20 September di sini ada gap yang terbentuk. Jika besok mampu breakout dari 3.590, menurut saya ada potensi BBRI akan menutup gap yaitu di angka 3.610. Ada potensi untuk menyentuh di angka tersebut ya. Untuk saham BBRI besok menurut saya seperti itu. Selanjutnya yaitu saham BHIT. Saham BHIT MNC Investama Tbk hari ini closing di angka 92. Stokastik RSI-nya sudah pada posisi jenuh jual. Kemudian dari MACD-nya dua sinyal berada di histogramnya ya. Jika besok terjadi golden cross atau beberapa hari ke depan terjadi golden cross pada MACD, dan mengingat dari stokastik RSI-nya sudah pada posisi jenuh jual, menurut saya untuk dari BHIT ini besok jika mampu bertahan masih bertahan di atas 91, yaitu bertahan di atas rasio Fibonacci 0,886 atau bertahan di atas 91, pergerakan dari BHIT ini ada potensi untuk naik, terdekatnya yaitu di 94. Dan jika pada posisi MACD tadi terjadi golden cross, maka ada potensi BHIT akan menyentuh kembali ke angka 99, yaitu di rasio Fibonacci 0,618. Tetapi perlu diingat, jika BHIT ini mengalami closing breakdown dari 91 ya, maka ada potensi pergerakan dari BHIT ini akan turun di 88, yaitu di rasio Fibonacci 1. Dan terlihat di sini ada support trendline yaitu garis kuning. Jika ini di breakdown, maka menurut saya ini indikasi yang kurang baik untuk BHIT karena ada potensi untuk turun yaitu terdekatnya di angka 88. Untuk BHIT seperti itu. Selanjutnya yaitu saham Buka. Saham Buka hari ini closing di angka 850 ya, closing di angka 850. Bisa dilihat di sini di angka 815 merupakan support kuat menurut saya. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah terindikasi jenuh beli ya, jenuh beli. Menurut saya untuk besok saham Buka, jika besok mampu breakout dari 855, breakout dari 855, ada potensi pergerakan saham Buka akan bergerak naik ke 865 hingga 875 untuk terdekatnya. Ya, untuk saham Buka menurut saya seperti itu. Indikasi yang tidak baik jika saham Buka ini mengalami breakdown dari support trendline-nya ini, ya, atau kira-kira breakdown dari
810, closing breakdown dari 810. Karena jika terjadi closing breakdown dari 810, ada potensi pergerakan saham buka akan mengalami pelanjutan penurunan ya yang lebih dalam. Menurut saya seperti itu untuk saham buka. Selanjutnya yaitu saham WH. WH Transportasi Indonesia Tbk. Hari ini closing di angka 252, mengalami penurunan ya, tidak disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Dilihat dari stokastik RSI-nya belum jenuh jual ya, belum jenuh jual, maksudnya belum jenuh beli. Kemudian dari MACD-nya, dua sinyal MACD masih di atas histogram MACD dan belum terjadi dead cross. Menurut saya untuk saham WH besok adalah jika tidak bertahan di atas 252, ada potensi pergerakan WH akan turun terdekatnya yaitu di support terdekat di angka 236. Ya. Tetapi jika besok WH ini mampu breakout dari 264, ada potensi pergerakan WH akan bergerak mendekati atau menuju ke 300 ya. Potensinya ada potensi ke 300 jika mampu breakout dari 264 serta bertahan di atas 264 disertai dengan volume pembelian yang meningkat. Ya. Menurut saya seperti itu untuk saham WH. Selanjutnya yaitu saham OKAS. Saham OKAS hari ini closing di angka 79 ya. Menurut saya untuk saham OKAS jika mampu bertahan di atas support trendline-nya ini, ada potensi pergerakan OKAS untuk naik terdekatnya yaitu di 83 ya. Terdekatnya bisa naik ke 83. Tetapi jika mengalami breakdown dari support trendline-nya ini, ada potensi pergerakan OKAS akan turun, yaitu terdekatnya di 76 hingga 74. Dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mendekati jenuh jual, tetapi MACD-nya masih, dua sinyal MACD-nya masih di atas histogramnya. Menurut saya seperti itu untuk saham OKAS. Selanjutnya yaitu saham kios. Hari ini closing di angka 1080, mengalami kenaikan disertai dengan volume pembelian yang meningkat. Dilihat dari stokastik RSI-nya sudah dead cross dan dua sinyal stokastik RSI menuki ke bawah. Kemudian MACD, dua sinyal MACD berada di tengah histogram ya. Menurut saya untuk saham kios ini adalah indikasi tidak baik jika mengalami breakdown atau closing breakdown dari support trendline ini. Jika ini terjadi, maka ada potensi pergerakan dari saham kios ini akan mengalami penurunan ya. Di sini ada area support terdekat yaitu di 905. Tetapi jika mengalami breakout dari resistance trendline-nya ini, ada potensi pergerakan kios akan naik ke 1285. Terdekatnya ya di 1190 untuk saham kios. Selanjutnya yaitu saham PTBA. Saham PTBA hari ini closing di angka 2280, mengalami penurunan. Dilihat dari stokastik RSI-nya sudah dead cross dan menuki ke bawah. Kemudian dilihat dari MACD, dua sinyal MACD masih di atas histogram MACD, tetapi dua sinyal dari MACD ini sudah berdempetan atau sudah bersentuhan ya. Ada potensi untuk terjadi dead cross. Namun untuk besok jika bertahan di atas 2260, pergerakan PTBA akan berada di range 2260 hingga 2310.
Tetapi jika mengalami breakdown dari 2260, ada potensi pergerakan PTBA akan kembali turun, yaitu terdekatnya di 2210 ya untuk besok. Selanjutnya yaitu saham BBYB. Saham BBYB hari ini closing di angka 1500. Stokastik RSI-nya masih menjulang ke atas dan belum terindikasi akan dead cross. Kemudian dua sinyal MACD berada di atas histogram MACD. Belum terjadi atau terindikasi golden cross, tetapi dua sinyal MACD sudah berdekatan. Dan dilihat dari strukturnya atau dari pola chartnya, untuk saham BBYB masih berkutat di area ini, ya. Masih berkutat di rang angka 1405 hingga 1635. Untuk besok jika BBYB ini mampu breakout dari 1525, ada potensi pergerakan BBYB akan bergerak up hingga 1280 ya untuk besok. Tetapi jika BBYB tidak bertahan di 1500 atau mengalami breakdown dari 1500, ada potensi kembali turun, yaitu di terdekatnya di 1435 untuk besok. Selanjutnya yaitu saham Pegas. Hari ini closing di angka 1120 mengalami kenaikan ya. Mengalami kenaikan disertai dengan volume pembelian yang meningkat. Dilihat dari stokastik RSI-nya masih dead cross dan masih menuki ke bawah, tetapi dua sinyal MACD sudah berada di atas histogram MACD dan tidak terjadi dead cross. Untuk besok, menurut saya saham Pegas adalah jika mampu bertahan di atas 1105, pergerakan Pegas masih akan berada di range 1105 hingga 1140. Tetapi jika mengalami breakdown dari 1105, ada potensi pergerakan Pegas akan turun, terdekatnya yaitu di support 1085 untuk besok. Selanjutnya yaitu saham WSKT. Hari ini closing di angka 835. Dilihat dari stokastik RSI-nya belum terjadi golden cross dan masih menuki ke bawah. Dua sinyal MACD masih di bawah histogram MACD. Untuk besok menurut saya adalah jika tidak mampu breakout dari 840, pergerakan WSKT masih akan berkutat di range 815 hingga 840. Tetapi jika mampu breakout dari 840, ada potensi pergerakan dari WSKT akan menyentuh angka 870. Perlu hati-hati jika mengalami breakdown dari 815 karena ada potensi turun, terdekatnya yaitu di 795 untuk besok. Selanjutnya yaitu saham DGNS. Saham DGNS hari ini closing di angka 835. Belum mampu breakout dari resistance trendline downtrendnya, garis kuning ini. Dilihat dari stokastik RSI-nya sudah terindikasi akan sudah dead cross ya, dan dua sinyal MACD masih berada di bawah histogram MACD. Untuk besok menurut saya jika tidak mampu kembali breakout dari 835, maka ada potensi pergerakan dari DGNS akan turun, terdekatnya yaitu di 820 hingga 800 ya, jika tidak mampu breakout dari 835. Jika mampu breakout dari 835, pergerakan DGNS akan kembali menyentuh angka 860 untuk besok. Selanjutnya yaitu saham BKSW. Saham BKSW hari ini closing di angka 214. Dilihat dari strukturnya, dari struktur market chart dari BKSW ini masih bergerak sideways di rank kecilnya, yaitu di angka 202 hingga 226. Indikasi tidak baik jika mengalami breakdown dari 202 karena ada potensi untuk turun ke 190 terdekatnya. Tetapi jika mampu breakout dari 226 ada potensi baik, yaitu bisa menyentuh ke 232
hingga 238. Jika belum mampu breakout dan tidak breakdown, pergerakan dari BKSW masih akan sideways di rank kecilnya, yaitu di 202 hingga 226 untuk BKSW. Ya. Selanjutnya yaitu saham Friend. Saham Friend hari ini closing di angka 122. Terdapat support kuatnya yaitu di 114 untuk saat ini. Dan hari ini closing di 122 mengalami kenaikan dibanding sebelumnya. Tetapi stokastik RSI sudah berdekatan ya. Terindikasi akan dead cross. Kemudian sinyal MACD berada di bawah histogram MACD. Untuk besok menurut saya jika tidak mampu breakout dan bertahan di atas 122, ada potensi pergerakan Friend akan berkutat di rank 118 hingga 122. Tetapi jika mampu breakout dan bertahan di atas 122, ada potensi untuk naik terdekatnya di 126 hingga 130 untuk besok. Selanjutnya yaitu saham BBKP. Saham BBKP hari ini closing di angka 448. Ya, dilihat dari stokastik RSI-nya masih menjulang ke atas. Dan dua sinyal MACD sudah berdekatan terindikasi akan golden cross, tetapi masih di bawah histogram MACD. Untuk besok menurut saya saham BBKP jika mampu breakout dari 452, ada potensi pergerakan dari BBKP akan up terdekatnya yaitu di 468. Jika tidak mampu breakout dari 452, pergerakannya akan ada potensi turun ke 436 atau berkutat di 436 hingga 452 untuk besok. Selanjutnya yaitu saham SIM. Saham SIM hari ini closing di angka 422. Dilihat dari strukturnya masih sideways di rank 412 hingga 458. Stokastik RSI-nya belum terjadi golden cross ya dan masih menukik ke bawah. Dua sinyal MACD masih di bawah histogram MACD. Menurut saya indikasi tidak baik jika SIM mengalami breakdown dari 412 atau closing breakdown dari 412 karena akan ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Tetapi jika mampu bertahan di atas 412, pergerakannya masih ada potensi untuk bergerak rank naik ke atas ke 458. Ya, untuk saham SIM menurut saya seperti itu besok. Selanjutnya yaitu Zinc. Saham Zinc hari ini closing di angka saham Zinc mana ya? Saham Zinc hari ini closing di angka 125 mengalami penurunan ya. Stokastik RSI-nya menukik ke bawah serta sudah dead cross. Kemudian dua sinyal MACD berada di bawah histogram MACD dan terindikasi akan mengalami dead cross karena sudah berdekatan. Kemudian untuk besok menurut saya jika tidak mampu bertahan atau breakout dari 126, ada potensi pergerakan dari Zinc akan turun terdekatnya ke 123. Tapi jika besok mampu breakout dari 126 dan bertahan di atas 126, ada potensi pergerakan Zinc akan kembali menyentuh angka 130. Menurut saya seperti itu untuk saham Zinc besok. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung di grup WA, silakan bergabung. Grup WA linknya berada di bawah atau di deskripsi pada video ini. Teman-teman bisa bergabung di sana. Dan nantinya bisa request saham apa yang ingin dianalisa. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kembali lakukan analisa ulang karena belum tentu benar analisa dari saya. Oke, terima kasih teman-teman setelah berkenan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.